Selamat datang di Sharia Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Sharia Greenland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di Sharia Talk, serial dari YouTube-nya Sharia Greenland. Insya Allah di sini wadahnya untuk kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan perbincangan di setiap episodenya membuat atau memberikan inspirasi bagi Anda, keluarga muslim dimanapun Anda berada. Tentunya yang paling yang mungkin atau nampaknya sih yakin sih butuh ya yang namanya hunian Islami atau keilmuan tentang bagaimana cara bisa mendapatkan hunian terbaik untuk keluarga. Yes, di sini kita akan berbincang dengan ownernya langsung dari Sharia Greenland, yakni Ustadz Dandi Irawan. Ya, kebingungan saya adalah tentang sebenarnya seorang muslim atau keluarga muslim itu cara mendapatkan hunian atau memilih hunian itu seperti apa sih? Apakah boleh gitu ya mendapatkan hunian dengan cara KPR perbankan yang riba dan sebagainya gitu. Pertanyaan yang sangat mudah sekali dijawab ya. Lalu posisi dari properti syariah atau hunian Islami yang digagas oleh Sharia Greenland ini sesolutif apa sih ya? Sestrategis apa sih? Nah, kita akan langsung tanya langsung dengan ownernya agar kita tahu adanya Sharia Greenland dengan perumahan-perumahannya, dengan konsep yang tadi hunian Islami gitu kan. Itu kemudian sebenarnya untuk apa sih? Apakah benar menjadi solusi atau apakah benar misalnya itu untuk memang mempersilahkan atau memfasilitasi keluarga muslim, atau enggak sih sebenarnya ada alasan-alasan lain. Nah, ini kita akan langsung berbincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Lebih dekat. Masya Allah. Akhirnya saya bisa ngobrol langsung bersama Ustadz Dandi di layar. Sebenarnya biasanya di meeting ya, seperti itu. Ustadz, Sharia Greenland, kalau dari YouTube-nya, dari IG-nya, ini kan sudah lumayan lah ya dikenal gitu kan. Dan memang perjalanannya mungkin dari 2015 ya, Ustadz? Kalau Sharia Greenland sendiri, kalau saya dari 2010. Wah, ini mengeri ya. Saya juga masih kuliah kalau itu ya. 2010. Nah, 2015 Sharia Greenland. Kemudian muncul mungkin teman-teman sahabat SGL sudah lihat IG-nya, lihat YouTube-nya dan sebagainya, sering lihat Ustadz Dandi, lihat project-nya dan sebagainya. Sebenarnya untuk apa sih dibuat Sharia Greenland pada waktu itu tadi? Ya, kebetulan bismillah ya. Saya kan memang kuliah memang sipil, Kang Rud. Betul. Teknik sipil. Dan sebelum menggeluti di developer, saya ini kontraktor. Saya kontraktor karena masih dalam circle konstruksi. Nah, ternyata banyak sekali pada waktu itu kaum muslimin yang sudah memiliki kesadaran tentang muamalah yang sesuai dengan syariah. Oke. Nah, periode itu ya? Periode itu gitu kan, karena gema hijrah itu kan periode itu ya. Kesadaran orang terkait dengan muamalahnya harus sesuai dengan syariah, tidak boleh riba dan lain sebagainya, itu kan gelombangnya semakin lama semakin besar. Nah, dulu kan mungkin ya dianggap riba hal yang biasa saja. Nah, ketika kesadaran itu terbentuk, banyak sekali orang yang kemudian resah. Ya, satu sisi kebutuhan primernya dia ingin punya rumah, tapi dengan edukasi yang terus disampaikan oleh ustadz-ustadz kita terkait dengan muamalah yang sesuai dengan syariah, yang diridhoi Allah, dan tidak boleh muamalah itu ada unsur-unsur ribanya. Ini belum ada problem solving. Solusi nyatanya. Solusinya belum ada pada waktu itu. Properti syariah itu tumbuh di asosiasi atau komunitas properti syariah itu tumbuh di akhir 2012 mungkin. 2011 akhir. Atau 2012 awal. Betul. Nah, saya kebetulan sudah membuka project developer itu 2010. Ya. 2 tahun sebelum berdirinya Kunz. Kenapa? Karena ingin menjadi
problem solving ya, solusi bagi kaum muslimin yang ingin dari sisi kepemilikan rumahnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Nah pada waktu itu kan belum ada kan, saya waktu itu masih kontraktor karena masih circle-nya di konstruksi. Banyak teman-teman yang kenal saya di konstruksi itu banyak permintaan gitu loh. Kang, bisa nggak kita pengen punya rumah tapi tidak pakai perbankan? Wah. Nah, tidak pakai perbankan atau tidak pakai riba dalam bahasanya tadi pada waktu itu? Mafhumnya mereka pada waktu itu kan langsung dengan tanpa bank gitu bahasanya. Iya, aktivitas KPR perbankan itu adalah aktivitas yang mengandung unsur riba kan begitu. Oke. Ya, jadi ada permintaan itu dari 2010. Wah, saya kan bingung gitu. Sedangkan belum ada komunitas-komunitas itu. Iya. Yang terjadi waktu itu saya coba berikhtiar, saya buka kafling saja. Kaflingan dulu nih, kaflingan kecil. Dulu, ya dia beli kafling dulu, nyicil, terus sudah mampu membeli rumah. Nah, cuma belum bisa dalam tempo yang panjang kan gitu. Tempo yang panjang dan ya kebayang. Dengan keterbatasan finansial ya, kan ini bisnis yang padat modal kan. Betul. Alhamdulillah lahirlah teman-teman yang menggagas properti syariah. Ini angkatan pertama dong pada waktu itu ya? Termaksud saya waktu itu belajar juga 2012 waktu itu angkatan pertama. Akhirnya saya ngerti konsep pengaturan cash flow-nya. Tapi kalau bicara bisnis proses, ya memang basic saya di konstruksi dan sudah menjalankan, ya alhamdulillah paham. Tinggal apa yang dikritisi dari KPR konvensional itu yang saya pelajari dan bagaimana solusinya. Nah itu jadi diawali dari permintaan kenalan-kenalan saya baik yang secara langsung maupun di media sosial itu meminta solusi terkait dengan pemilikan rumah tanpa bank. Dan mohon maaf saya potong tadi. Pada waktu itu nuansanya itu apa ya istilahnya ya? Mereka tuh serius, kemudian ombaknya masif. Sedalam apa sih permintaan itu? Karena kan ini kan bisnis model bisnis baru lah gitu ya. Kemudian pasti ada risiko juga. Nah, Ustadz kemudian maju. Memang permintaannya dari teman-teman ya, atau mungkin dari pribadi juga memang ada hal yang ingin dicapai juga dalam pembentukan ini gitu kan, sehingga motivasinya berlipat misalnya begitu tadi. Ya, saya alhamdulillah sudah mulai berinteraksi dengan kajian-kajian keislaman itu sudah cukup lama. Betul. Dari awal kuliah 99. Jadi pada fase itu 2010 ya saya sudah 11 tahun gitu ya. Nah, sehingga ketika sudah punya maklumat terkait dengan muamalah syariah, saya sama sekali nggak ada ketertarikan untuk masuk ke dunia developer. Karena buat teman-teman engineer khususnya di sipil itu tingkatan tertinggi di dalam bisnis konstruksi itu ya developer. Nah, selain developer itu kan ada kontraktor, ada konsultan perencana ya. Nah, ujungnya puncaknya itu adalah developer. Nah, kontraktor sama konsultan itu clear bisa kita akad-akadnya tidak ada hubungan dengan perbankan. Nah, tapi yang simple, yang menarik itu kan puncaknya itu developer. Tapi karena sudah punya maklumat awal terkait dengan akad-akad yang tidak sesuai, saya sama sekali tidak ada ketertarikan untuk masuk ke dunia itu. Nah, tapi ketika ada permintaan dari teman-teman, permintaan dari masyarakat, ini kan harus dipecahkan kan gitu loh. Iyalah. Nah, ini gimana cara memecahkannya itu? Makanya alhamdulillah lahirlah komunitas-komunitas itu, kita saling belajar, tukar pikiran. Nah, akhirnya saya mengadopsi konsep tanpa bank yang bisa memberikan tempo yang cukup lebih panjang ketimbang sebelumnya gitu. Nah gitu awal. Berarti belum SGL ya? Belum. Makanya saya bilang tadi SGL itu baru lahir 2015. Nah, sedangkan saya sudah bergerak di 2010-an. Iya, Masya Allah gitu. Ya. Akhirnya sampai kepada itu dengan dorongan yang tadi motivasi yang luar biasa baik dari eksternal tadi ya teman-teman pun dari internal yang memang harus termotivasi juga ke situ. Iya. Tapi muncullah SGL tadi. Ya, siapa itu di SGL itu? Siapa yang bergabung di situ pada awal? Ya, karena juga tadi saya sudah belajar, ya berarti kita ini harus ada akad. Nah, namanya akadnya sirkah kan.
ada sirka abdan, sirka mudoroba, inan dan lain sebagainya. Nah, tentu karena perusahaan baru gitu ya, saya meminimalisir fixed cost. Yeah. Ya, bagaimana cara meminimalisir fixed cost? Yaitu dengan akad sirkah. Ya, sirkah lah kami. Waktu itu sirkah abdan ya. Wah, artinya, abdan banget ya itu kayaknya ya. Ada bertahap itu sampai kemudian 4 orang. Ya, saya sebagai inisiator dari itu, lalu kemudian bergabunglah Mas Tommy. Betul. Waktu itu beliau ikut seminar saya gitu ya. Tiba-tiba datang. Halo, Mas. Gitu ya. Terus diskusi, ya sudah kita sirkah. Lalu muncul lagi Kang Nendra waktu itu. Iya. Ya, beliau bagian keuangan, kita tugaskan Mas Tommy bagian marketing. Lalu Sasofyan itu bagian HR legal gitu. Dengan saya teknik di produksi. Wah, akhirnya bersirkah lah kita. Tim lengkap tuh Ted. Ya, 2015 gitu. Masya begitu Allah. proses perjalanan. Ya, sampai situ dulu ya. Ini udah mulai kebayang. Jadi SGL ini memang muncul ini belum sampai kepada terus mau ngapain di SGL kan? Nah, tapi tadi luar biasa motivasinya cukup jelas bagaimana menjadi solusi kepemilikan rumah tanpa bank atau dalam tanda kutip tanpa riba. Nah, ini kita akan tanya nih, akhirnya apa tuh yang disusun tadi? Produknya itu konsep ataupun apa ya tadi ya? Produknya itu apa dari 4 orang awal ini melahirkan konsep apa, dan ini tujuannya itu apakah langsung bisa mengcover permasalahan tadi yang menjadi alasan tadi? Ya, tentu namanya perusahaan baru ya. Kita pasti punya tantangan-tantangan gitu ya. Apalagi ini konsep yang baru di dunia properti pada waktu itu. Sehingga ada kekurangan dan lain sebagainya, itu hal yang lumrah di dalam proses pembangunan sebuah perusahaan gitu loh. Tapi terus kita belajar, membenahi, lalu tentu kita bergerak didorong oleh visi gitu ya. Nah, visi inilah yang menurut saya menjadi dorongan kuat kita. Termasuk menyatukannya. Betul. Termasuk saya masih bertahan. Oh ya, iya ya. Itu karena visi kan gitu. 13 iya. tahun buat saya pribadi itu di dunia properti syariah, bukan di konstruksi. Kalau konstruksi saya 20 tahun lebih. Betul. Nah, jadi di properti syariah 13 tahun. Itu kalau bukan karena visi tentu goyah ya. Karena tantangannya kan luar biasa. Karena ini bisnis yang padat modal, sedangkan belum ada lembaga keuangan yang melirik ke situ kan. Ngapain ngelirik ke situ? Banyak peluang-peluang di developer konven yang opportunity-nya cukup luas. Ngapain melirik? Lebih praktis lagi kan gitu. Akhirnya ya sudah, karena kita punya visi ya, bagaimana menjadi problem solving, bagaimana membentuk kawasan hunian Islami dan lain sebagainya. Dan ya saya pribadi kan sudah punya anak juga kan. Betul. Gitu loh. Tentu kita punya framing bahwa problem orang tua saat ini dalam mendidik anak itu salah satu yang berat itu adalah lingkungan. Nah, bagaimana kemudian kita menghadirkan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak kita. Itu kan visi. Dan visi ini tentu harus disalurkan ya, diajawantahkan lah ya. Diajawantahkan dan kemudian dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Karena ini visi yang bukan hanya visi dunia, ini visi yang lebih kuat lagi, yaitu visi akhir. Nah, itulah yang membuat kita bertahan dan berharap ini bisa menjadi problem solving bagi kaum muslimin yang ingin memiliki rumah tanpa akad-akad yang batil. Tapi ada kata kayak membuat miniatur peradaban Islam gitu tadi, itu kata-kata siapa itu? Gimana itu memaknai itu tadi? Ya, tentu kalau kita bicara sebagai seorang muslim, belajar tentang sejarah peradaban ya, bagaimana Rasul mendirikan Daulah Madinah ya, dakwah di Mekah lalu kemudian di Madinah yang pada saat itu negara yang kecil, tidak dikenal. Negara adik kuasa pada saat itu adalah Romawi dan Persia. Itu kemudian melejit menjadi kekuatan peradaban yang baru, yang bisa mengalahkan peradaban yang sudah cukup lama. Ya. Dan itu dilideri oleh Rasulullah SAW. Artinya
ini sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul. Dan kalau kita mempelajari sejarah, ya tentu kita sangat berharap hidup di dalam suasana lingkungan yang sama kan. Betul. Apalagi itu dicontohkan, berarti itu sunnah Rasul. Af'alnya demikian, qaulnya begitu. Dan semuanya dicontohkan. Tentu sebagai seorang muslim ingin memiliki kondisi di mana ya dicontohkan oleh Rasul, dan itu kan sudah hilang. Nah, kan tentu kita ingin mengembalikan peradaban gemilang Islam ya, sebagaimana dicontohkan dalam hadis-hadis bahwa suatu saat nanti Islam akan kembali. Betul. Nah, ini kembali ini kan perjuangannya kan besar sekali dan gitu. dari berbagai aspek dong. Luar biasa, gitu. bukan perjuangan individu ya gitu. Jauh berat gitu dengan tantangan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita berkontribusi memberikan penyadaran kepada umat sehingga umat itu tergambar oleh mereka, indahnya hidup di dalam nuansa lingkungan yang Islami. Nah, sehingga menimbulkan keinginan, dorongan untuk kerinduan hidup di dalam kondisi yang aturannya itu diatur oleh Islam. Nah, ketika kondisi saat ini masih hedonis, sekuler, kapitalis, ya tentu ini kan perjuangan yang besar ya. Nah, maka itu ya minimal kita membuat miniatur lah. Makanya miniatur kan. Nah, miniatur itu kita bangun dalam sebuah kawasan yang mana di dalamnya perasaan interaksinya itu bisa Islam. Hanya tinggal aturannya saja kan, aturan Islam. Perasaannya sudah Islami. Betul. Semuanya sudah Islami, tinggal aturannya saja. Sehingga kemudian terbentuk keinginan, kesadaran umat untuk kembali ke dalam peradaban Islam yang gemilang. 2016 saya bergabung tadi. Presentasi pertama yang saya dapatkan adalah waktu itu dari Mas Tommy tadi. Itu adalah ini tuh habitat kaum muslim, habitat keluarga muslim. Kita tuh sedang bikin sebuah lingkungan, sebuah tadi kawasan itu tadi ya. Ini tuh memang habitatnya Kang Rud katanya gitu kan, dengan semangatnya khas Mas Tommy gitu kan. Nah, emangnya ada apa di dalam konsep itu? Mungkin kalau secara teknis banget, tapi apa sih yang akhirnya di perumahan itu kok bisa dikatakan klaimnya pada waktu itu gitu ya, walaupun alhamdulillah sekarang sangat terbukti itu adalah habitatnya kaum muslim, habitatnya muslim Kang, terutama keluarga muslim, bahasanya seperti itu. Memangnya apa tadi yang mungkin bisa dijelaskan? Ya, habitat gitu kan, kayak pas banget nih. Ya sedikit mungkin agak keluar di situ. Investasi terbesar kita orang tua itu kan anak ya. Ya. Anak itu adalah investasi terbesar kita. Kalau harta itu bisa hilang, tapi kalau anak itu kan luar biasa. Nah, ya maka fokus orang tua adalah di samping dia sebagai kepala rumah tangga bertugas menafkahi keluarga, bagaimana kemudian berhasil mendidik generasinya, keturunannya. Iya betul. Nah, maka dari guru-guru kita diajarkan bahwa karakter pembentukan anak itu yang 3 itu dibentuk oleh 3 hal. Iya. Keluarga, lingkungan, dan guru. Sekolah. Ya kalau 3 ini anak-anak berinteraksi, ya dididik dengan lingkungan yang baik, insya Allah output dari anak-anak kita itu insya Allah menjadi anak-anak yang tangguh, yang soleh dan soleh. Nah, bagaimana kita bisa membangun output ini kalau tidak ada wadahnya, kan begitu loh. Nah, maka itu kita butuh wadah. Kalau kita tidak tinggal di hunian Islami, mungkin kalau konteks keluarga kita bisa mendidik. Keluarga. Ya, lalu di rumah bisa Di rumah bisa. Di sekolah sudah banyak sekolah Islam bisa dititipkan di sana. Tapi kalau jauh juga jadi akhirnya milihnya ya udahlah enggak Islam juga enggak apa-apa kan gitu. Nah, kalau dalam satu hunian ada sekolah Islaminya kan jadi lebih mendorong kemudian menyekolahkan anak di dalam hunian. Dan yang sulit itu saat ini adalah lingkungan. Betul. Lingkungan. Banyak lingkungan yang secara fasilitas baik. Lengkap gitu loh. Fasilitas fisik. Tapi syuurnya kosong kan gitu. Perasaan ya enggak ada. Individualistik ya, saling tidak kenal gitu. Kita ketemu di jalan padahal tetangga bisa jadi nggak kenal. Fasilitas nanti ketemu di kecamatan pas ngurusin KTP. Ternyata kita tetanggaan kan gitu. Jadi nah ini kan coba siapa yang akan membentuk itu? Betul. Apakah pengembang besar saat ini fisiknya
peduli terhadap itu kan tidak menyentuh ke sana. Mereka enggak, orientasi mereka adalah bisnis ya is profit saja. Ya karena sistemnya memang demikian. Ya kapitalis kan begitu loh. Enggak ada mereka terfikirkan di situ. Ya. Nah ini tentu harus difikirkan oleh pengusaha-pengusaha Muslim supaya investasi kita yang terbesar anak-anak kita itu outputnya sesuai dengan harapan kita, maka kita bertanggung jawab menghadirkan itu. Kalau orang tuanya kesulitan menghadirkan, maka tugas itu para pengusaha properti developer menyiapkan wadah supaya keluarga-keluarga Muslim bisa lebih mudah mendidik anaknya. Dan alhamdulillah dulu itu konsep 2015 kan. Iya, betul. Tapi kita punya keyakinan karena sudah punya maklumat kan, punya pemikiran ke depan. Kalau ini kita lakukan dibentuk, insya Allah miniatur itu bisa akan terbentuk. Dan itu terjadi saat ini. Sekarang 2023 berarti sudah, kalau SGL saja berarti 8 tahun. Proyek-proyek kita sudah banyak yang handover selesai. Betul. Ada perumahan kita di Purwakarta. Itu jumlahnya cukup banyak penduduk. 350 ya? 350 kakak di sana ya. Yang katanya dulu ada, kita nggak pernah melarang orang yang beli di sini tidak boleh muamalahnya masih ada riba, enggak ada begitu. Yang penting ini perumahan Islami, spirit kita begini. Kalau sepakat, mari kita hidup bersama bertetangga di sini. Enggak ada yang nggak menutup aurat juga, enggak ada masalah selama dia Muslim. Tapi luar biasa berproses. Ketika lingkungannya kita bentuk, kita setting, karena itu visi kita, bukan hanya orientasi bisnis gitu. Ya alhamdulillah. Ya itu Allah mudahkan kan ya. Bahwa kita punya sistem untuk membentuk itu ditambah dengan niat yang baik, insya Allah Allah mudahkan. Dan alhamdulillah 350 kakak itu yang saya dengar saat ini interaksinya luar biasa. Bahkan saya dengar, jangankan yang sudah balik, anak-anak saja di sana kalau nggak pakai kerudung ya malu. Dia kalau mau keluar rumah yang dicari adalah kerudungnya dan kaos kaki gitu. Sampai kaos kaki kan. Coba. Pengembang besar mana yang hatta itu dia punya kapital besar, yang mikirin itu dan bisa menciptakan lingkungan seperti itu. Saya kita bertaruh itu gitu loh. Nggak ada gitu. Nah, makanya ini menjadi tantangan dan kewajiban pengusaha-pengusaha Muslim. Begitu. Ayo atuh pengusaha Muslim ya. Nah, atuh Kang Ihsan lihat-lihat ya. Iya, Ustaz, sampai saya pada waktu itu yang Purwakarta itu juga saya cukup setahun lebih saya di situ di awal itu kan lumayan juga tantangannya, tapi jurus saya pada waktu itu juga Ustadz yang ngajarin, Mas Tommy dan sebagainya. Kita selalu membawa campaign atau dengan bahasa berapa sok harga anak soleh katanya gitu, berapa kemudian harga istri solehah, berapa harga suami setia lah katanya seperti itu. Diskusi kita kenapa muncul hal-hal seperti itu? Mungkin karena misal gini cenderung mohon maaf nih ya, saya harus keluarkan kata-kata ini. Misal kayak perumahan syariah kok mahal, harusnya kan memudahkan dan sebagainya gitu kan. Nah, mahal itu relatif dan sebagainya. Ini kan bicara bisnis dan sebagainya. Akhirnya saya masih ingat tuh, keluarlah kata yang tadi bagaimana kita harga anak soleh dan sebagainya itu tadi. Masih ingat nggak tentang itu? Ya karena tadi ini kan berawal dari mindset. Mindset kita bukan orientasi sekedar bisnis. Mindset kita itu membentuk hunian Islami. Harapan kita yang mau bertetangga di situ adalah orang-orang yang memiliki visi yang sama. Kalau kita bicara marketing, target market kita adalah orang-orang yang memiliki visi yang sama. Betul. Maka konten yang kita angkat bukan konten tentang produk semata. Betul, gitu ya. Betul. Bahwa produk itu harus baik, yes. Gitu loh. Tapi bukan itu kekuatan kita. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Ya, tetapi yang lebih kita tonjolkan itu adalah konten atau konsep tentang output dari kemudian kita tinggal di hunian semacam itu. Makanya itu yang tadi kita angkat konten-kontennya. Di dalam kisahnya begitu Kang Rud. Jadi ada sebuah kisah di mana satu daerah ada seorang ulama yang tinggal di situ. Dan kemudian ada tetangganya yang menjual, saya lupa harganya berapa, anggaplah 100 dinar gitu ya.
Terus ditawar orang menjadi 200 dinar. Iya. Loh kok bisa? Kenapa? Karena 100 dinar itu Untuk membayar itu ya. Membayar lingkungan yang nggak ada di lingkungannya. Karena dekat dengan ulama. Suasananya adalah suasana kajian, keilmuan, kebaikan dan lain. Itu kan nggak bisa dibayar. So itu dihargai 100 dinar gitu. Ya, jadi maka tadi kita bicara bahwa output kita adalah anak-anak soleh. Amin. Kalau kita punya duit banyak lah, wah ratusan miliar dan lain sebagainya. Anak ini anak kesayangan kita. Lalu kemudian kecanduan, jalannya keliru, wah keluar masuk rumah rehabilitas dan lain sebagainya. Kira-kira orang tua mau nggak bayar 20 miliar supaya anaknya baik? Oh, pasti orang tua akan bayar 20 miliar. Oh, kalau lebih juga bisa dijamin itu anak saya baik, gitu ya? Saya akan bayar karena itu investasi orang tua. Betul. Coba bayang. Jadi beli rumah nggak mesti sampai 50 miliar. Normal-normal aja harganya ya. Kan gitu. Ya anggaplah kalau ada mungkin kalau benar ada selisih-selisih dikit, itu kan luar biasa. Coba kalau anak kita sedikit aja melenceng. Iya, betul. Wah, itu biayanya berapa gitu loh. Betul. Itu jadi bukan hanya lip service jualan, enggak. Itu visi kita. Makanya tadi kita bertahan itu karena visi. Betul. Bukan orientasi. Kalau cuma bisnis kecil lah gitu. Betul. Udah selesai, kita ada untung, udah bubar aja lah SGL gitu. Kalau orientasinya hanya bisnis. Sampai visi ini luar biasa. Oh iya, sampai di titik kita pernah ngobrol tentang, Kang, kalau saya mikirnya pendek, saya mendingan jadi kontraktor. Betul itu, Tad? Gimana tuh kalimat itu tuh? Iya. Sampai sekarang saya nih, promo ya, kalau mau ngebangun kontraktor sini. Masih jalan aja nih kontraktor. Saya jalan kontraktor. Jadi saya lebih baik milih kontraktor karena gitu ya? Short project. Kalau developer tuh long project. Padat modal. Kaitannya kompleks. Energinya kompleks karena tadi kita bukan hidup di lingkungan kita, nggak disupport oleh sistem yang ada. Betul. Berat sekali. Kalau bukan karena visi, udah banyak tuh yang bubaran. Itu kalau bukan karena visi udah kita tinggalkan. Lebih baik saya jadi kontraktor. Tapi karena visi ini harus dipertahankan dan dilanjutkan oleh teman-teman. Gitu. Masya Allah. Baik, Ustadz, ini nampaknya waktu cukup ya. Nanti kita akan sambung lagi. Saya masih penasaran menggali dan mungkin juga sahabat SGL juga penasaran. Pertanyaan terakhir deh. Siap. Lalu hunian Islami atau perumahan syariah ini katanya bukan alternatif, bukan hanya opsi, tapi kewajiban kaum muslimin. Itu dalam konteks apa tadi? Ya, maka kita kembali bertanya, kalau ada pertanyaan tentang Uqdatul Kubro, 3 pertanyaan tentang kehidupan. Dari mana kita dilahirkan, mau apa, dan akan kemana? Nah, kalau seorang muslim bisa menjawab, itu sebenarnya sudah nggak perlu saya jawab pertanyaan itu. Receh jadi pertanyaannya. Receh, nggak perlu dijawab gitu loh. Apa itu pertanyaan nggak perlu dijawab? Jadi mau kemana? Ya maka muslim yang cerdas itu adalah kembali ke Allah, dan tempat yang kita dambakan adalah surganya Allah. Lah, surga itu kan ada jalannya gitu loh. Kita harus ngerti jalannya mengarah ke sana. Maka semua aktivitas kita harus diniatkan ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, saum. Termaksud dari sisi muamalah itu harus sesuai dengan perintah dan larangan. Nah, sedangkan kita harus pahami bahwa dosa riba itu luar biasa sekali. Dalam konteks kepemilikan rumah, kalau tidak ada solusi tanpa riba, berarti orang pasti mau nggak mau. Dan rumah teh butuh menjadi sekarang kewajiban primer. Betul. Butuh, dan dia hatta itu harus ngeriba, nggak ada masalah. Nah, luar biasa. Saya yakin bahwa para pengembang-pengembang ini dengan visi yang tadi, insya Allah dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena dia menjadi wasilah kaum muslimin membeli rumah tanpa riba. Satu dosa riba itu kita tahu. Satu dirham. Satu dirham tuh berarti 70.000 lah ya. Satu dirham itu setara 36 kali berzina. Coba, nauzubillahnya, kalau kita berzina seumur hidup kita pasti kan kepikiran tuh kalau udah ngerti kan. Karena dosa orang zina itu bisa dirajam kan sampai mati. Nah, sedangkan dosa
riba itu 1 dirhamnya itu 70.000, setara 36 kali. Ya Allah, menganga sekali ya. Sedangkan nggak ada kredit yang keuntungannya ribanya itu hanya 70.000. Nggak mau kerja di situ juga. Pasti ratusan juta kan? Tinggal dibagi berapa dirham kali 36. Allah. Apa kita nggak termaksud orang yang merugi nantinya? Betul. Kan sayang dipanggil Pak Haji. Yo, ibadah luar biasa, infak zakat luar biasa, zikir luar biasa, lalu ditimbang dosa ribanya berapa dirham Pak Haji? Berapa ya? Gitu. Ternyata, mungkin bisa jadi 1 dirham kali 36 kali dosa bersihnya. Habis kita. Coba timbangan kebaikan kita. Hanya karena muamalahnya tidak diperhatikan dengan muamalah syariah. Tentu kita sebagai developer yang memberikan wasilah itu juga pasti akan kena dosa. Dan apalagi kaum muslim yang terlibat. Nah ini maka bukan opsi, bukan tapi pilihan. Obligation. Ini adalah kewajiban. Gitu ya. Kewajiban kaum muslimin, kewajiban pengembang-pengembang yang soleh harus menghadirkan hunian yang bebas dengan akad-akad yang non ribawi. Gitu. Disiapkan yang non ribawi. Masya Allah. Begitu, Om. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz. Kita ya singkat-singkat saja, kalau panjang nanti ini juga nanti akan disingkat-singkat oleh Kang Ihsan ya, poin-poinnya insya Allah. Di Syariah Talk nanti kita akan berbincang kembali bersama dengan Ustaz Dandi dan juga mungkin dengan yang lainnya, dengan Mas Tommy dan lain-lain dari Syariah Greenland. Saya Rudi Miftah Farid, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland.